Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Saya akan melakukan review singkat dari film Lilo and Stitch yang ada di bioskop pada minggu ini. Juga 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 apa yang menarik dan tidak menarik dari filmnya. Kalau ngomongin yang tidak menarik itu, kalau kita breakdown, ada beberapa perbedaan antara yang ada di animasi di kartunnya dengan apa yang ada di live actionnya atau di visualisasi ke acting sekarang. Yang kurang menarik menurutku yang kembali lagi di awal-awalnya, bagaimana Lilo ya sebelum di Disney jadi yang Disney ya sekarang, Lilo and Stitch karena dikatakannya sebagai Lilo sang penghancur atau sang yang bikin onar, brutal, kayak terkesan untuk saya di tahun 2002 kayak ngambil ceritanya Sun Gokong. Tapi kalau dalam promosinya di Disney, dia tuh digambarin dia muncul di setiap kartun Disney yang lain, terus kayak ngerecokin. Mungkin itu yang jadi awal dari idenya di Cat di Jepang ya. Tapi ya itu promosinya. Sekarang pada saat di zaman sekarang promosinya bukan ngerecokin ini semesta yang lain, misalnya live action yang lain, tetapi dia berdiri dalam live action sendiri, kembali ke setelah ngerecokin terus kalau di 2002-nya tuh dia ngerecokin kartun sana sini, baru dia kembali ke kartunnya dia. Tapi di promosi kali ini ya dia ngambil scan-nya si Lilo and Stitch yang biasa, jadi kembali ke awalnya. Terus yang jadi perbedaan dan bisa iya atau tidak ini adalah bagaimana jalan ceritanya. Ada dua perbedaan besar. Kalau perbedaan besar di filmnya adalah tidak ada lagi si kaptennya si Mabubah, tidak ada si kaptennya itu Bonjo, kok bukan Jumba kapten. Sebentar saya cari dulu. Nggak ada kapten gantungnya yang kayak ikan hiu itu, tetapi yang ada itu bagaimana Dokter Jumba menjadi karakter sedikit sedikit antagonisnya itu. Terus yang jadi perbedaan paling mencolok adalah kalau di kartun dijelasin bagaimana si Lilo and Stitch itu dari yang beringas sampai yang jadi lebih smooth, lebih kalem, itu dijelasin prosesnya gimana, dijelasin konfliknya seperti apa. Nah, entah kenapa kembali lagi di live action ini, di filmnya Lilo and Stitch kayak mendobrak pakem di situ, meskipun secara film itu 108 menit, sangat bisa buat konfliknya dikembangkan, padahal kalau di filmnya itu 70-an sampai 1 jam baru film itu selesai. Jadi kayak ada sedikit yang jomplang lah antara film live action sama filmnya sekarang, dari yang kartun. Kalau yang kartun dijelasin prosesnya, mulai dia merasa si Stitch atau eksperimen 626 itu
dia menjadi seirama dengan kisahnya Itik Yang Buruk Rupa, atau si Lilo sebagai orang yang kalem ama anaknya sedikit nakal tetapi ngegemesin, itu sebenarnya dapet. Tetapi kalau dibilang dia jadi seorang yang bisa mengendalikan stage atau eksperimen 2626, tapi menjadi janggal karena ya kisah ini cuma me-remake tapi dengan banyak perubahan. Misalnya si Lilo tidak dia mengajarkan si Stitch tahu kisah Itik Yang Buruk Rupa, tidak mengenal bagaimana keluarga, tidak yang paling yang menurutku cukup ngegantung adalah bagaimana hubungan Lilo, Nani dan Stitch-nya tuh jadi terasa terganggu. Meskipun dalam cerita ini yang saya paling suka bagaimana si Lilo itu dan Nani itu memang dalam cerita filmnya benar-benar diekspresikan, benar-benar berjuang untuk terikat dalam sebuah keluarga, meskipun akhirnya ada Stitch yang menjadi the berandalnya di film ini. Jadi kalau teman-teman mengatakan apa yang harus diketahui nonton film ini, ya yang paling simpel aja menonton dulu Lilo and Stitch di versi kartunnya, karena di situ adalah kuncinya. Karena saya bisa bilang ide ceritanya ini adalah memvisualisasikan cerita antara eh, antara cerita yang ada di kartun dipindahkan ke layar kaca dengan orang-orang aktor-aktor biasa, mulai aktor yang Maya Keloa, Chris Hender sebagai si Stitch, ada Sydney Elizabeth Auduong sebagai Nani, dan yang paling spesial sih Courtney B. Vanson sebagai Cobra. Jadi Cobranya itu si agen rahasianya. Sebenarnya ada dalam 80% pemerannya pemerannya di film ini itu ada di kartunnya. Mulai dari Ellen Mata Satu, Kepala Kongres, Dokter Jumbanya, Lenani, David, Milo, Steve. Meskipun ada tambahan jadi ada neneknya, terus ada si Mister Kekoa, ada si orang Hawaii yang gagal makan es krim. Meskipun kalau di kartunya sekali lagi itu turis. Jadi ada kesamaan. Itulah pentingnya kalau kita nonton kartun ini, kita tahu lebih paham jalan ceritanya. Nah, kalau dalam jalan ceritanya 80%, 7-80% itu sama. Mulai dari Stitch kabur dari luar angkasa dengan pendekah, terus menjadi pura-pura menjadi anjing, pindah ke dia mengenal menjadi kalem, akhirnya diasingkan di bumi. Itu antara di kartun sama ini ya prosesnya ada. Meskipun kalau kita kembali lagi membandingkan antara di film sama kartun, jaraknya ada terlalu jauh. Elvisnya kalau antara kartun sama dunia nyata, kartun lebih Elvis. Terus lebih modern kalau kita ngomongin di kartunnya tuh gak begitu modern karena penggambarannya
di tahun 90-an sampai awal 2000-an. Kalau di kartun kalau di live action lebih kepada zaman sekarang, makanya kalau di Nani Nani dia ada gambar kalender ataupun si Nani itu nyari kerja jalan kaki, me dan lain sebagainya. Dia mesen bahkan mesen pizza pakai telepon telepon gagang. Kalau di film ini semuanya udah zaman sekarang. Udah pakai aplikasi lah dan lain sebagainya. Bahkan pada saat menjalankan misi tuh ada 2 alien agen mata satu sama si dokter Jumbanya tuh menjadi orang lain. Sedangkan kalau di film itu dia pura-pura jadi monster. Dan sih itu sih yang jadi perbedaannya. Dan kalau dikatakan apakah menghibur ya menghibur, tetapi yang menurutku jadi persoalan adalah bagaimana kisahnya sih sebagai kisah sih tidak melepaskan elemen Disney zaman dulunya ataupun tidak melepaskan gaya gaya Hawaii-nya dengan menggunakan banyak si artis latar belakang Samoa atau Hawaiian itu. Tetapi ada beberapa elemen yang menurutku hidup di kartun tetapi tidak hidup di sini. Salah satunya keagenannya agen Cobra tidak ditampilkan sebagai rahasia. Biasanya karena di kartun itu di bagian akhir. Antagonisnya dikatain Jumba, padahal ada memang militer luar angkasa khusus yang dipanggil namanya Kapten Gantu. Sampai ke rasa lagu-lagu Hawaii jadi hilang sih kalau menurutku. Dimana mengenalkan Airflix itu jadi sebuah kata kunci tersendiri Pak dalam kisahnya si ini, tetapi tidak muncul ya. Jadi ya cukup menggantung tapi ya tetap menarik, tetap nonton yang baik buat anak-anak. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.